Tidak ada yang menyangka bahwa kelak seorang anak perantau dari Teluk Minang di Provinsi Riau akan terlahir seorang tokoh muda yang di kemudian hari ia akan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia. Dia adalah Muhammad Lukman Edy. Sosok Lukman Edy mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh muda masa lalu yang pernah memimpin negeri ini. Dan kini, sepanjang era reformasi bergulir, Muhammad Lukman Edy tercatat sebagai menteri termuda. Saat usianya memasuki 37 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Belum sebanding mungkin jika Muhammad Lukman Edy disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar pendahulunya seperti Soekarno, Hatta, Hashim Ashari, Ahmad Dahlan, Natsir, atau yang lainnya. Namun, lihatlah rekam jejak prestasi perjuangannya patut untuk disimak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Lukman Edy, ia dilahirkan dari keluarga aktivis di sebuah perkampungan kecil Teluk Pinang pada tanggal 26 November 1970. Dalam suasana religius dan kesederhanaan, Muhammad Lukman Edy dididik dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Inilah yang menjadi modal dasar sehingga sosok beliau dikenal sebagai salah satu tokoh politik muda Islam yang penuh kesederhanaan, ramah, peduli, berani, dan cerdas, serta tegas dalam mengambil setiap keputusan. Memang pada waktu kecil itu tanda-tanda istilahnya menjadi orang besar itu tidak kelihatan kan, biasa saja. Dan kemudian memang beberapa ciri-ciri Edy itu adalah rajin dan dia punya kepandaian semacam istimewa juga, yaitu melukis dan membuat prakarya ini. Pertama sekali yang berarti sebelum itu mungkin imunisasi sekolah dia main di SMA itu sudah aktif di organisasi OSIS gitu ya, OSIS di sekolah SMA. Tapi yang istilahnya sudah ada level nasional dimulainya itulah lahir ICMI itu. Jadi Lukman Edy termasuk orang yang mensponsori lahirnya ICMI, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia. Di sinilah mulai dia. Itu bergerak terus sampai kepada mendirikan ya organisasi mahasiswa baik di kampusnya maupun sudah keluar Riau. Terakhir dikala di mahasiswa itu ia sebagai ketua umum Permari Ikatan Mahasiswa Riau seluruh Indonesia. Itulah mulai dia. Sudah itu akhir kuliah dia ikut pula istilah magang di pesantren. Nah, sehingga dia diangkat waktu itu sebagai sekretaris santri seluruh Riau se-Indonesia. Keaktifan dan bakat kepemimpinan Muhammad Lukman Edy telah terlihat sejak ia kecil dan remaja. Tidak seperti anak-anak remaja lainnya di masa itu. Saat usianya masih remaja, telah banyak peran yang ia lakukan bersama dengan organisasi-organisasi yang ia geluti. Muhammad Lukman Edy di masa remaja sudah berpandangan
Masa muda bukanlah masa sekedar untuk bermain-main, melainkan masa di mana setiap manusia memulai untuk menentukan sikap dan arah tujuannya. Pasca menyelesaikan studi perguruan tinggi di Malang, Muhammad Lukman Edy semakin mantap melangkah untuk berjuang dan berkarir di dunia politik. Berbekal pengalaman di dunia aktivis saat mahasiswa, Lukman Edy diajak bergabung oleh beberapa tokoh PKB Riau, hingga akhirnya pada tahun 1999 ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yang mewakili masyarakat Kepulauan Riau. Saat itu, Lukman Edy tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau termuda saat usianya menginjak 29 tahun. Selama 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, pada masa-masa itu, feeling politik serta kesabaran Lukman Edy mulai teruji. Ini dirasakannya saat ia menggagas sekaligus menjadi motor perjuangan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau yang waktu itu menghendaki terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Nada-nada pesimis dari mayoritas sahabat-sahabatnya di DPRD Provinsi tidak lantas membuatnya mundur dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kini, berkat kesabaran berpikir dan kerja kerasnya, masyarakat Kepulauan Riau bisa merasakan kebanggaan memiliki provinsi sendiri. Kepulauan Riau itu adalah sebuah kabupaten yang dulunya menyatu dengan daratan. Ya. Kemudian saya bercerita tadi bahwa saya salah satu wakil dari anggota legislatif dari Kepulauan Riau. Nah, ketika pada saat itu ada tuntutan untuk Kepulauan Riau itu dimekarkan menjadi sebuah provinsi, ya, saya tergerak untuk menjadi pelopor dan tergerak untuk menjadi orang yang dititipkan amanah oleh masyarakat Kepri untuk melihat secara objektif apakah kebutuhan menjadi sebuah provinsi baru yang pemekaran ini adalah realita yang terjadi di masyarakat atau tidak. Saya turun ke lapangan, saya tanyakan kepada masyarakat di sana, sepengetahuan mereka apa itu provinsi baru Kepulauan Riau. Ternyata banyak sekali, ya, harapannya konkret dan solid, ya. Sehingga saya pulang ke Pekanbaru, saya nyatakan saya siap menjadi pelopor dan orang terdepan dalam memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Riau ini menjadi sebuah provinsi. Dan itu artinya adalah saya melakukan perlawanan terhadap status quo kekuasaan yang pada saat itu menentang terjadi Provinsi Kepulauan Riau. Ya, karena memang beliau kan punya satu kewajiban moral secara politik. Karena Adinda Edy itu sebenarnya adalah mewakili dalam pemilihan Kepulauan Riau. Jadi saat itu memang Adinda Edy berjuang bagaimana aspirasi masyarakat waktu menginginkan agar terjadinya pemisahan Riau Kepulauan menjadi satu provinsi, berpisah dengan Provinsi Riau yang sebagian besar merupakan Riau Daratan. Bagi kami melihat, sebagaimana yang saya katakan tadi adalah menunjukkan bahwa prediksi politiknya cukup akurat untuk bersikap walaupun dia pada posisi yang sangat minoritas. Beliau sangat tinggi kepribadiannya untuk bagaimana membangun Riau ini sebagai daerah Melayu yang perlu menjadi kawasan yang cemerlang, gemilang, dan terbilang. Bagi saya, Lukman Edy adalah merupakan sosok generasi muda yang sangat potensial, dan beliau tidak saja merupakan dulu sebagai kader di daerah, tapi merupakan kader nasional. Kita mempunyai satu visi politik yang sama terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan daerah, termasuk kepentingan negara. Oleh karena itu, di dalam visi politik yang sama ini saya banyak share, ya,
baik untuk kepentingan politik, terutama sekali tentu untuk kepentingan pembangunan daerah. Walaupun beliau itu anak-anak Lukman sudah menjadi seorang menteri, tapi jati diri kemudian itu tidak hilang. Dia saya katakan tercermin di dalam keramah tamahnya, kesantunannya, dalam budi bahasanya, itu tetap dia pakai. Jadi dia tidak berubah. Begitu diangkat sebagai menteri, sifat-sifat asasnya, sifat-sifat kemelayuan itu tetap bisa diabaikan. Nah ini macam orang yang sudah, artinya jati diri sudah mengangkat dalam diri dia sendiri. Jadi dia tidak hanyut oleh jabatan, tidak lupa daratan karena kedudukan yang tinggi kan. Tapi dia tetap menegur macam saya kan, yang mungkin dianggap sebagai ayahnya, teman ayahnya sebagai orang tua, dia tetap mengunjungi rumah saya kan, sifat pribadi Melayu yang terpuji seperti itu. Kami semenjak bergaul dengan Adinda Lukman Edy sangat berkesan sekali keramah tamahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak membedakan ini golong, tidak membedakan itu. Dan sangat menyayangi tingkat anak-anak. Dan dia sangat cerdas dan punya wawasan berpikir untuk ke depan. Dalam meniti karir perjuangan politiknya, Lukman Edy senantiasa memegang teguh prinsip hidup, ikhtiar untuk keberhasilan, berdoa untuk keridhaan. Saat Muktamar PKB di Semarang berakhir, atas segala prestasi-prestasi politik yang ia bangun bersama PKB Riau, Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB terpilih mengajak Lukman Edy untuk ikut membangun dan membesarkan PKB secara nasional. Sejak saat itulah, posisi Sekretaris Jenderal PKB dijabat oleh Lukman Edy di usia 30 tahun yang relatif sangat muda. Mas Lukman ente adalah kader yang punya basic, yang punya pengalaman mulai dari ketua cabang, ketua wilayah ya. Oleh sebab itu sekarang kita dorong untuk menjadi tokoh nasional, menjadi sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Saya terima, dan pada saat saya memilih tawaran Pak Muhaimin menjadi sekjen itu bukan pilihan yang sederhana. Menurut saya juga sebuah terobosan dalam perjalanan karir politik saya, dan menerobos kewajaran di mana saat itu saya menjadi anggota DPRD ya. Saat itu saya baru selesai suksesi pemilihan gubernur di Riau, yang saya ketua tim sukses dari Pak Rusli Zainal pada saat itu. Underdog tapi akhirnya memenangkan pertarungan di DPRD. Pak Rusli terpilih menjadi gubernur. Artinya kemapanan politik saya dapatkan. Saya ketua partai, saya ketua tim sukses gubernur yang terpilih. Kemudian karena basic saya adalah teknik sipil, saya ikut untuk menata Riau secara menyeluruh. Ya. Faktanya kemapanan ekonomi juga saya dapatkan. Ya. Saya punya kemapanan politik, kemapanan ekonomi. Kalau kemudian saya menerima tawaran Pak Muhaimin menjadi sekjen, saya harus lepaskan itu semua. Saya harus pindah ke Jakarta, sebuah kawasan yang baru, hutan rimba bagi saya. Sebagai bagian dari orang atau abang kita yang mampu berkiprah secara nasional, mampu menduduki jabatan sekretaris jenderal, pengurus pusat partai besar nomor 3 terbesar di Republik ini, dan mampu menjadi salah seorang menteri kabinet pada era ini. Ya, tidak semua orang bisa seperti Pak Lukman Edy dalam hal kecepatan prestasi maupun karir politiknya. Di usia yang sangat muda, Pak Lukman Edy ini bisa menjadi pilihan menjadi sekjen karena dia bisa melakukan kerja yang produktif bagi pembuktian DPW yang dia pimpin, karya-karya dia sebagai organisatoris, karya-karya dia dalam memproduk program-program. Saya kira kata kunci keberhasilan dia
adalah produktivitas. Kerja dan karyanya yang terbukti dirasakan. Kerja yang nyata dengan bukti yang dirasakan itulah yang kemudian di usia muda terpilih menjadi sekjen. Dalam proses politik ketika dia menjadi sekjen, Pak Lukman Edi ini juga membuktikan kerja dan kinerja baik pada pengelolaan organisasi internal, karena sekjen itu mengelola organisasi yang bagian internal sangat matang. Bahkan sekretariat mendapat ISO 2001, ia dapatkan sebagai pengelolaan manajemen sekretariat. Masa muda adalah masa bekerja keras. Kondisi ini dirasakan betul oleh Lukman Edi. Karirnya yang menjulang di usia muda bukan tanpa hambatan. Belum genap 1 tahun jabatannya sebagai menteri, gempa politik melanda PKB. Konflik internal antara kubu Gus Dur selaku Dewan Syuro dengan Dewan Tanfidz yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edi berujung pada pemecatannya sebagai sekjen PKB. Semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin menerpanya. Gempa politik yang melanda PKB disikapi oleh Lukman Edi dengan sabar, sekaligus ujian atas prestasi-prestasi yang ia raih di usia muda. Hingga akhirnya, keputusan hukum berpihak kepada Lukman Edi, sehingga ia kembali meraih posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PKB. Sosok Lukman Edi dalam hal ini ataupun konflik yang terjadi hari ini bukan hanya melihat dari sisi Gus Durnya, bukan itu, tetapi adalah bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam tubuh PKB. Dan khususnya Bang Edi dalam hal salah seorang yang bersama-sama Caimin mencoba membuat perubahan-perubahan tubuh PKB sendiri, membuat perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki. Ada, kalau kami memandang di sini ada Lukman Edi sebagai bagian dari tubuh PKB dan juga bagian dari kami di DP PKB. Nah, hari itu kami sudah jelas menentukan sikap bahwa kami harus memberikan dukungan penuh kepada Lukman Edi, bukan sebagai Bang Edi bagian dari DPW Riau ataupun yang memang lahir dari PKB Riau, tetapi dukungan yang harus kami berikan itulah memang dukungan yang benar-benar kita titipkan, kita amanahkan dari hampir sebagian besar DPW se-Indonesia ini untuk Bang Edi dan Caimin berbuatlah untuk mengadakan konteks penyelamatan terhadap PKB secara nasional di bumi Indonesia ini konteksnya. Jadi orang itu tuh kelebihannya biar ribut kayak apa. Kalau tidak ada yang adu domba, tidak ada yang ngobok-ngobok, cepat selesai. Apalagi bahwa NU ini kan kumpulan para ulama. Ulama itu motivasinya adalah moral. Dan PKB sendiri diciptakan oleh PBNU adalah moralnya NU. Nah, oleh itu caranya bagaimana? Ya harus introspeksi, harus saling introspeksi. Ingat, jadi bukan hanya mikirkan tentang pribadi, kelompok, tapi bagaimana warga ini mau dikemanakan. Oleh itu sangat prihatin dengan kondisi yang dialami PKB saat ini. Saya sih berharap Pak Lukman Edi itu harus lebih tinggi dari jabatan yang ada sekarang. Harus lebih bermanfaat. Dan harus lebih bermanfaat. Beliau kan orangnya kan sudah aliman, abidan, dan yanfa'un nas. Sudah cerdas, juga ahli ibadah, dan manfaat untuk orang lain. Saya sih berharap Pak Lukman Edi lebih bermanfaat lagi dengan umat dan bangsa Indonesia ini. Dan potensi di situ tuh ada. Dan potensi pada Pak Lukman Edi itu memang mumpuni itu. Kerja kerasnya di dunia Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah berhasil merumuskan 13 paket membangun kebangkitan Indonesia. Sebuah konsep pembangunan yang memprioritaskan masyarakat menengah ke bawah untuk bangkit dari keterpurukan dan masa depan Indonesia yang gemilang.
Ini semua ia lakukan sebagai bentuk pengabdiannya kepada bangsa Indonesia yang dicintai. Kepemimpinan beliau ini sangat akomodatif dan partisipatif. Artinya, beliau ini memimpin kita tidak dengan pendekatan power, kekuasaan. Diberi kebebasan kita. Dalam arti kita tidak bekerja itu di bawah tekanan, under the pressure, tidak. Karena kalau kita di bawah tekanan, tentunya orang kalau di bawah tekanan itu kan kreativitasnya, ide-idenya kan tidak akan ada. Namanya tertekan. Saya bisa katakan bisa yes man. Tapi kita lihat beliau ini memberi kesempatan. Artinya bahwa beliau ini punya managerial skill yang bisa saya katakanlah luar biasa. Di usia yang 36 waktu itu. Sekarang beliau sudah 37 tahun. Tapi cara memimpinnya itu, wawasannya sangat dewasa. Kalau kita bandingkan dengan usianya. Setelah masuk di kementerian ini, saya melihat dia cepat belajar, ya kan? Dan cepat menguasai dan tahu benar jaringannya. Dan saya melihat justru ketika ada hearing dengan DPR, saya lihat Pak Lukman lebih sistematis menjawab persoalan-persoalan, dan bahkan sebetulnya ini di luar dugaan saya. Saya kira Pak Lukman karena ini sebagai tokoh baru di Kementerian Tinggal, saya kira mungkin pemikirannya agak terbelah-belah. Ternyata di dalam proses tanya jawab dengan DPR, ya Pak Lukman saya melihat sangat baik sekali. Ini saya melihat bahwa dia menguasai masalah, baik itu menguasai persoalan-persoalan di lingkungan kantor, ya kan, maupun juga persoalan-persoalan apalagi di partai. Memang darah daging dia di partai. Itu kata kunci keberhasilan di usia muda baik sebagai sekjen maupun menteri, saya kira pengorbanan, pengabdian, dan karya nyata. 3 kali kata itulah yang kemudian menjadi Bung Lukman Edy ini semakin tidak saja kuat, tetapi juga politisi yang memiliki dedikasi, integritas. Ke depan saya kira kenegarawanan juga harus mulai dikembangkan dalam dirinya, dalam arti berpikir dan mengabdi secara lebih luas untuk bangsa dan negara. Potensi kemauan untuk berkorban dan memberikan pelayanan bisa ditarik lebih luas untuk mengabdi lebih luas kepada bangsa melalui jabatan publik menteri maupun melalui karya-karya yang lebih besar. Di balik kesuksesan seorang Muhammad Lukman Edy, selalu saja tidak terlepas dari peran orang-orang terdekat di lingkungan keluarga yang ada di belakangnya. Meski tugas-tugas negara yang diembannya terasa berat, namun sosok Lukman Edy senantiasa adil dalam perannya menjaga harmonisasi hubungan antara keluarga dengan tugas-tugas pemerintahan, sehingga cukup sering ia mengerjakan tugas-tugas kementerian dan juga tugas kepartaian di rumahnya sendiri. Semua itu ia lakukan demi menjaga perhatiannya kepada keluarga.